Assalamualaikum permisa, Anda menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Muhammad Bagus Kuncoro, inilah berita selengkapnya. Kasus keracunan makanan yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat usai memakan MBG atau makan bergizi gratis. Salah satu menu yang menjadi sorotan utama adalah ikan hiu goreng. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi di Kediri dan sekitarnya. Hari Senin sampai Kamis waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat dan hari Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Muhammad Bagus Kuncoro, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talita, inilah berita selengkapnya. Banjir melanda wilayah Kabupaten Mojokerto setelah hujan mengguyur sejak Kamis malam. Sejumlah desa di Kecamatan Pacet dan Trawulan terendam dengan banjir sekitar lutut orang dewasa. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus laporannya sekitar hari Senin sampai Kamis pukul 12.00 dan 13.00 pada hari Jumat. Saya Talita, mewakili kerabat kerja di sini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Devina Rista Amalia, inilah berita selengkapnya. 4 hari menghilang, seorang pria di Nganjuk ditemukan tak bernyawa di dalam sumur di tengah sawah. Penemuan itu mengejutkan warga sehingga setelah bau itu menyengat, membuka tabir hilangnya korban. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasinya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Devina mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Diahayu Anggreni di Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Telah terjadi kebakaran di Jembatan Brawijaya pada 10 Juni 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di bagian utara sisi barat Jembatan Brawijaya. Kejadian ini terjadi karena diduga korsleting listrik pada bagian bawah ornamen jembatan yang menyebabkan kebakaran tersebut. Untung saja tidak ada korban jiwa di kejadian tersebut. Orang-orang di sekitar tempat kejadian segera menelepon petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kediri menerjunkan 2 unit mobil pemadam dan 10 personil untuk memadamkan api. Api tersebut padam pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini ditindaklanjuti Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang PUPR Kota Kediri yang akan segera melakukan rehabilitasi terhadap ornamen jembatan yang terbakar. Rehabilitasi ini sudah dianggarkan dan menjadi agenda pada tahun ini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus
sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi di Kediri dan sekitarnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Saya Mayadiah Ayu Anggraini mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ica dapat kembali menyapa Anda dalam program Doho hari ini. Sejumlah berita hangat dan teraktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selengkapnya hanya di Doho hari ini. Pemirsa, kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola tanah air. Tim nasional Indonesia U23 kembali menunjukkan performa gemilang dalam laga uji coba internasional yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Gol pertama Indonesia berhasil dicetak oleh Marcelino Ferdinand melalui tendangan bebasnya di menit ke-23. Namun, Vietnam berhasil menyamai kedudukan di awal babak kedua melalui tendangan balik silang. Pertandingan berlangsung sengit dengan tempo tinggi, hingga akhirnya di menit ke-78, striker muda Indonesia, Ramadan Sananta, berhasil menambah gol kemenangan dengan memanfaatkan umpan silang dari sayap kanan. Kemenangan ini sebagai bukti pertandingan ini menunjukkan kualitas permainan tim, terutama dalam hal konsistensi bertahan. Baik pemirsa, itulah berita hari ini. Simak terus kabar terkini dan sejumlah informasi pilihan lainnya hanya di Doho hari ini. Tayang setiap Senin sampai Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat serta Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Ica, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alif Putra yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam Kilas Berita. Tomat sayur yang biasanya dijual di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram kini melonjak hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat banyak pembeli terkejut dan sebagian terpaksa mengurangi jumlah belanjanya, bahkan memilih tomat kualitas rendah untuk pengeluaran tetap terkendali. Baik pemirsa, itu tadi Kilas Berita hari ini. Tonton terus berita selengkapnya. Saya Alif Putra, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing para pemirsa, sawan tawis Kediri wangso rawuh arwah panjenengan ing enjenipun punika. Kita badhe ngrawaken sacacah wartos malenggal ingkang tamtunipun menarik, aktual lan kapitados sareng kula Nuri Laliyah lan sajang kepipun. Ing dinten Jumat kang 11 November 2021, Kediri inggih menika salah satunggaling kutha ingkang asalipun saking Provinsi Jawa Wetan. Kediri kagungan pinten-pinten kesenian lan kebudayaan ingkang menarik sanget. Mangkatan pemirsa, wartos pawarto ingkang kula ngaturaken ngiras nutup. Kula lan panjenengan mlebet program sawen tawis Kediri ing dinten punika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini.
Itulah tadi sejumlah cuplikan berita yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Cindy Dwi Arianti, inilah berita selengkapnya. Ribuan warga menghadiri haul Mbah Eyang Resi Baratwojo yang bertempat di Mojosari, Mojokerto. Acara ini dimeriahkan dengan kirab budaya dan pengajian akbar yang digelar pada 28 September 2025 kemarin. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus laporan yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Cindy Dwi Arianti, mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya, Imelda Febianti, inilah berita selengkapnya. SMK Negeri 4 Probolinggo baru saja menggelar latihan dasar disiplin korps atau LDDK Angkatan 18 untuk seluruh taruna-taruni kelas 10. Kegiatan ini diselenggarakan untuk membantu taruna-taruni baru mengembangkan kedisiplinan, kerjasama, serta menanamkan nilai-nilai kepemimpinan sejak awal masuk sekolah. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang ada di Kediri dan sekitarnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Imelda Febianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Bersama saya Dilavia Cantika Mutiara dan inilah berita selengkapnya. Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menggegerkan warga Mojokerto dan Surabaya. Pelaku Alfi Maulana, 24 tahun, tega membunuh dan memutilasi kekasihnya TAS, 25 tahun, dan membuang beberapa potongan tubuh korban di Pacet, Mojokerto. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan pidana hukuman seumur hidup atau mati. Itu tadi berita pada sore hari ini. Saya Dilavia Cantika Mutiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mator sekelangkong de kanca-kancan Doho TV mengikuti anora kegiatan lomba news angkor sing eselenggalaki de PT Doho Media Televisi. Kula sebagai ketua panitia mohon sporah, mohon berdesalah. Sekian, matur sekelangkong.